Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa beserta Bapak Ibu dosen sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, nama saya Wahyajat Mika Satyaji dan rekan saya Misbahul Mubarak akan melanjutkan pembahasan materi pada mata kuliah manajemen konstruksi, yaitu tentang activity network, resources, dan juga estimating task time. Baik, langsung saja. Pertama, activity network. Activity network atau jaringan kerja pada proyek adalah alat yang digunakan untuk perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan perkembangan suatu proyek. Jaringan ini menampilkan aktivitas proyek yang harus diselesaikan, urutan logisnya, ketergantungan satu aktivitas dengan yang lainnya, dan juga waktu penyelesaian suatu aktivitas. Di sini mengingat ada kata start dan finish, ada beberapa istilah dalam jaringan kerja proyek ini, diantaranya pertama, aktivitas, yaitu elemen pekerjaan terkecil dalam proyek yang memerlukan durasi pengerjaan. Yang kedua ada aktivitas gabungan, yaitu aktivitas yang memiliki lebih dari satu aktivitas yang mendahulunya. Selanjutnya ada aktivitas-aktivitas atau aktivitas paralel, yaitu aktivitas yang dapat terjadi pada waktu bersamaan. Selanjutnya burst activity, yaitu aktivitas yang memiliki beberapa aktivitas yang perlu dilakukan sesudah aktivitas yang lain ini selesai. Selanjutnya ada jalur, yaitu suatu urutan dari aktivitas-aktivitas yang bergantung satu sama lainnya. Yang terakhir ada jalur kritis atau critical path, yaitu jalur terpanjang yang terdapat di suatu jaringan kerja. Di sini critical path ini jika satu atau lebih aktivitas yang ada di jalur kriteria kritis tertunda, maka waktu penyelesaian seluruh proyek akan tertunda sebanyak waktu penundaan yang terjadi. Dan juga waktu terpendek untuk menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam proyek. Nah, untuk membangun activity network tersebut perlu dilakukan pengorganisasian atau pengelompokan yang jelas terkait jenis-jenis pekerjaan apa yang dikerjakan. Cara yang digunakan untuk melakukannya adalah dengan membuat sebuah breakdown structure, yang dimana breakdown structure ini memiliki bentuk diantaranya product breakdown structure atau PBS, cost breakdown structure atau CBS, organization breakdown structure atau OBS, dan yang terakhir adalah work breakdown structure yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, apa itu WBS? WBS itu menurut Benny adalah alat manajemen mendasar yang mengidentifikasikan proyek melalui level aktivitas yang bisa diidentifikasi, dimanajemen, dan dikendalikan dengan jelas. Sedangkan menurut Seth Zinger, WBS adalah daftar kegiatan atau target dari ruang lingkup suatu proyek yang terorganisir dan bisa dibuat dengan menggunakan project management tool. Secara sederhana, work breakdown structure adalah suatu kegiatan memecah-mecah lingkup proyek dan menyusun kembali komponen-komponennya dengan mengikuti suatu hierarki tertentu. WBS adalah dasar dalam sebuah perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan sebuah proyek. WBS ini digunakan untuk melakukan breakdown atau memecah tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek itu memiliki tingkat yang lebih baik. Yang disusunnya itu berdasarkan dasar pembelajaran seluruh dokumen proyek yang meliputi kontrak, gambar-gambar, dan spesifikasi. Proyek kemudian diuraikan atau dibagi-bagi dengan mengikuti pola struktur dan hierarki tertentu menjadi pokok-pokok pekerjaan yang cukup terperinci gitu. Pada prinsipnya ini WBS bertujuan untuk memecah atau membagi pekerjaan ke dalam bagian lebih kecil atau sub kegiatan.
Alasan perlunya WBS adalah yang pertama, pengembangan WBS di awal proyek life cycle memungkinkan diperolehnya pengertian cakupan proyek dengan jelas. Dan proses pengembangan WBS ini membantu semua anggota untuk lebih mengerti tentang proyek selama tahap awal. Yang kedua, WBS membantu dalam pengawasan dan peramalan biaya, jadwal, dan informasi mengenai produktivitas yang meyakinkan anggota manajemen sebagai dasar untuk membuat perundingan. Yang terakhir, struktur dalam WBS mendefinisikan tugas-tugas yang dapat diselesaikan secara terpisah dari tugas-tugas lainnya, memudahkan alokasi sumber daya, penyerahan tanggung jawab, dan pengukuran serta pengendalian proyek. Nah, di sini ada karakteristik dari WBS itu sendiri. Yang pertama ada hierarkis. Hierarkis di sini artinya WBS memiliki beberapa tingkatan atau multiple level, sehingga nantinya suatu yang dikerjakan lebih terorganisir dengan baik dan tidak terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Pada level atas biasanya merupakan capaian-capaian utama dari sebuah proyek, yang di mana selanjutnya di bawahnya berupa detail-detail yang akan mendukung pencapaian proyek tersebut. Umumnya sih pembagian level hierarki didasarkan pada ukuran lingkup kerja dan kompleksitasnya. Semakin ke bawah itu makin tinggi level pekerjaan yang dikerjakan dan juga semakin mendetail. Selanjutnya yang kedua ada 100% rules, artinya semua resources atau sumber daya yang kita miliki harus dipakai seluruhnya. Untuk itu sangat penting untuk melakukan perencanaan yang baik sehingga sebelum kita mulai proyek, resources itu tidak ada yang tidak mendukung dalam pembangunan. Artinya material baik itu SDM maupun biaya semua teralokasikan ke dalam proyek. Walaupun ada misalnya ada bahan yang tersisa atau resources lain yang tersisa, hal ini boleh terjadi asalkan sesuai dengan kesepakatan pada kontrak dan sesuai dengan perhitungan. Selanjutnya outcome focus, yaitu pekerjaan-pekerjaan detail yang diidentifikasi semua menunjang pencapaian tujuan utama. Nah, yang terakhir ada mutually exclusive. Di sini memiliki dua arti. Yang pertama, tidak boleh ada overlapping atau tumpang tindih pekerjaan. Arti selanjutnya, setiap pekerjaan dibuat untuk saling mendukung pekerjaan yang lainnya. Di sini ada perbedaan antara WBS, project schedule, dan juga project plan. Dilihat dari pengertiannya, WBS menitik beratkan pada proyek yang dikerjakan. Jadi WBS ini hanya mendeskripsikan tentang cara-cara untuk mencapai tujuan utama berupa subpekerjaan. Sehingga ketika nanti proyek itu dikerjakan, capaian seperti apa yang nantinya akan diberikan ketika selesai. Sedangkan project schedule dan project plan memiliki beberapa poin-poin yang berbeda dengan WBS. Di mana project schedule mendeskripsikan tentang capaian-capaian proyek yang disertai dengan deadline dan resources requirement. Resources ini berkaitan dengan kapan dibutuhkannya sumber daya dan juga siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Sedangkan project plan yaitu suatu dokumen yang mengcover semua aspek dari proyek itu sendiri disertai dengan bagaimana manajemennya. Di dalamnya juga termasuk detail bagaimana proyek itu akan dijalankan gitu. Kalau dikelola dan dikendalikan. Umumnya memiliki komponen perencanaan kayak seperti mengatur komunikasi, manajemen risiko, dan juga manajemen perubahan lainnya. WBS sendiri merupakan fokus utama sebagai kunci untuk membuat sebuah proyek bisa tercapai pelaksanaannya. Maka dari itu, manfaat dari WBS ini adalah pertama, WBS adalah fondasi dari project schedule dan pendanaan.
Kedua, dengan adanya WBS, maka akuntabilitas dari sebuah proyek bisa lebih dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, komitmen. Artinya, komitmen ini saat sebuah tim mendapatkan WBS, kemudian mendapatkan tugasnya, maka mereka akan langsung mengerti tanggung jawab dan yang diberikan, disertai dengan memperhatikan komponen spesifik masing-masing tugas tersebut. Yang keempat, mengurangi ambiguitas. Fungsi utama dari WBS pada manajemen proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, activity definition atau aktivitas-aktivitas yang akan dijalankan selama proyek berjalan. Yang kedua, activity sequencing, bisa diartikan sebagai pengurutan aktivitas. Jadi, aktivitas apa yang dilakukan sebelum aktivitas yang lain berjalan. Ketiga, schedule development atau pengembangan jadwal. Di sini akan dibahas tentang menyusun sebuah WBS. Syarat utama untuk menyusun sebuah WBS adalah memahami project scope atau ruang lingkup dari sebuah proyek. WBS dalam manajemen proyek memiliki posisi sebagai dokumen kunci atau key document. Pada tahap planning, di sini WBS berdampingan dengan project scope statement dan juga Gantt chart. Alasannya sebelumnya sudah disampaikan bahwa WBS itu merupakan dasar atau fondasi untuk menyusun sebuah project schedule. Selanjutnya adalah menentukan tujuan utama. Setelah memahami apa itu project scope, kita harus menentukan apa saja yang harus dicapai dalam sebuah proyek. Di sini, manajer proyek harus mengidentifikasi seperti apa tujuan utama sebuah proyek dan bagaimana tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk mewujudkannya. Contohnya di sini menentukan tujuan utama itu misalnya ada pembangunan rumah tinggal tipe 105. Di sini ada beberapa tahap pekerjaan, misalnya pekerjaan persiapan, pekerjaan galian, pekerjaan pondasi, dan lain-lain itu harus dicantumkan dalam sebuah WBS. Selanjutnya, menentukan paket-paket pekerjaan. Nah, di sini paket-paket pekerjaan adalah pekerjaan yang memiliki tingkatan paling bawah dari sebuah WBS. Di sini, seorang manajer proyek itu biasanya bersama dengan stakeholders harus bisa menentukan paket-paket pekerjaan seperti apa yang akan dikerjakan dan harus berkaitan dengan tujuan utama yang kita bahas tadi. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk mendukung tercapainya tujuan utama, maka sangat penting untuk melakukan identifikasi menyeluruh sehingga bisa dibuat paket-paket pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Paket-paket ini juga harus memiliki beberapa kriteria seperti independen, artinya tidak ada overlapping atau tumpang tindih dan dibuat untuk mendukung pekerjaan lain. Kedua, terdefinisi, artinya suatu paket pekerjaan harus memiliki tujuan akhir, mulai dari tahapan awalnya sampai penyelesaian, dan tentunya harus bisa dipahami atau dimengerti oleh semua partisipan pada proyek tersebut. Selanjutnya ada dapat diperkirakan, artinya durasi dan sumber dayanya itu yang dibutuhkan pada paket-paket pekerjaan dapat diprediksi, baik kebutuhan maupun waktu penyelesaiannya. Manageable. Pada paket pekerjaan ini harus mempresentasikan unit kerja yang dapat diatur dan bisa diselesaikan dengan cara individual atau kerja sama tim. Selanjutnya terintegrasi. Paket-paket pekerjaan ini harus terintegrasi dengan unsur-unsur lain yang bisa menunjang dalam hal pencapaian tujuan utama tadi itu. Yang terakhir ada dapat beradaptasi. Idealnya paket-paket pekerjaan harus bisa terakomodasi saat
terjadi perubahan selama pekerjaan-pekerjaan tersebut sejalan dengan ruang lingkup dari proyek yang dikerjakan. Di sini kita bisa lihat ada contoh, misalnya ada tujuan utamanya di sini pekerjaan lantai. Paket-paket pekerjaannya bisa berupa urugan tanah awal pada lantai, urugan lantai bawah lantai, spesifik bawah lantai, dan lantai keramik. Selanjutnya membuat WBS Dictionary. WBS Dictionary adalah sebuah dokumen yang berisikan list aktivitas-aktivitas pada WBS Project beserta dengan definisinya. Fungsinya adalah sebagai dokumen pendukung yang bertujuan untuk membuat individu atau tim agar mengerti dan memahami pekerjaan yang dilakukan. Di sini sebenarnya WBS Dictionary itu tidak terlalu penting, tapi pada saat tertentu, misalnya pada saat pelaksanaan sebuah proyek terjadi perubahan atau pergantian di tengah-tengah pekerjaan, seperti pergantian manajer proyek, pergantian project leader, koordinator atau lain-lain. Ketika posisi tersebut tergantikan, maka orang yang menggantikan tersebut pasti akan membaca WBS. Untuk membaca WBS tersebut dibutuhkan sebuah WBS Dictionary yang berisikan tadi deskripsi pekerjaan apa saja yang dilakukan, yang sedang dikerjakan ataupun yang telah selesai dikerjakan, dengan disertai dengan kekurangan-kekurangan apa saja yang harus diselesaikan. Di sini kita bisa lihat contohnya, ada level, ada disertakan dengan level, kodenya, dan juga nama-nama dari tujuan utama tadi itu disertai dengan jenis paket-paket pekerjaannya. Nah, selanjutnya memilih format dari WBS. WBS memiliki beberapa format yang berbeda. Ada dua faktor format utama yang digunakan, yaitu format angka atau tabular view dan format teks atau tree view. Yang pertama, tabular view. Saat menggunakan tabular view sangat penting untuk memberikan kode pada aktivitas-aktivitas yang dikerjakan, sehingga jika ada aktivitas yang sama, pelaksana tidak akan bingung pekerjaan mana yang akan dikerjakan. Contohnya pekerjaan galian misalnya. Di situ kan ada galian, misalnya galian fondasi, galian septic tank, dan lainnya, itu harus dibedakan dalam pembuatan kode-kodenya. Ini contoh dari WBS jenis tabular view. Di sini ada kode-kodenya, misalnya pemasangan bowplank, kodenya ada 1.2 dan lain sebagainya. Selanjutnya WBS tipe tree view. Format ini yang paling familiar, di mana bentuknya itu mirip seperti struktur sebuah organisasi. Judul proyek ada pada bagian atasnya, diikuti oleh objektivitasnya atau tujuan utama, kemudian di bagian bawahnya lagi terdapat pekerjaan-pekerjaan yang lebih mendetail. Seperti ini contohnya. Untuk lebih detailnya lagi ada satu lagi contoh seperti ini, misalnya pembangunan rumah tipe 102. Di sini ada objektivitasnya atau tujuan utamanya. Kemudian di bawahnya lagi tingkatan level lebih tinggi adalah paket-paket pekerjaannya. Sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya dan estimasi waktu. Yang pertama yaitu sumber daya. Resource atau sumber daya pada proyek konstruksi merupakan kemampuan dan kapasitas potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan konstruksi. Sumber daya proyek konstruksi terdiri dari beberapa jenis, di mana dalam pengoperasionalnya sumber daya yang tersebut perlu dilakukan dalam suatu sistem manajemen yang baik sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Sumber daya manusia.
Sumber daya manusia pada proyek ada dua macam, yaitu tenaga kerja tetap dan tenaga kerja sementara. Tenaga kerja tetap merupakan pegawai tetap dari perusahaan yang bersangkutan dengan ikatan kerja secara perseorangan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Tenaga kerja sementara berkaitan dengan ikatan kerja yang ada sementara perusahaan penyediaan tenaga kerja dan kontraktor utama untuk jangka waktu pendek. Deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah suatu statement, penjelasan dan informasi tertulis mengenai pekerjaan yang dilakukan beserta tanggung jawab dan wewenangnya, hubungan dengan pihak lain, masyarakat pelaksana, serta ruang lingkup pekerja pada suatu proyek. Deskripsi pekerjaan proyek terdiri dari pekerjaan, identitas pekerjaan, ringkasan pekerjaan, hubungan kerja, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab, dan kondisi kerja. Penjadwalan tenaga kerja. Penjadwalan tenaga kerja dalam proyek sangat penting dalam dapat memberikan hasil kerja yang optimal dan efisiensi keuangan. Alokasi tenaga kerja dalam proyek cenderung berbentuk kurva distribusi normal. Pada awal proyek, jumlah tenaga kerja sedikit, kemudian semakin bertambah sesuai dengan tambahnya volume pekerjaan. Pada akhirnya, proyek tenaga kerja dikurangi kembali. Karakteristik pokok masalah. Permintaan tenaga kerja cenderung berfluktuasi pada waktu yang relatif pendek. Pelayanan manusia tidak dapat disimpan untuk kemudian digunakan. Pemakaian jasa sangat kritis terhadap mutu pelayanan. Untuk menyelesaikan masalah-masalah pokok tersebut, dilakukan beberapa langkah pendekatan, di antaranya mengidentifikasi pelayanan yang disediakan. Selanjutnya, pengukuran waktu yang digunakan untuk menentukan waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk setiap pelayanan. Selanjutnya yaitu pengembangan model peramalan DEMAT untuk setiap pelayanan. Selanjutnya, menentukan susunan staf yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya itu mencari metode-metode untuk mengurangi waktu pelayanan yang dibutuhkan dan mengatur jadwal staf lebih banyak pada waktu sibuk. Sumber daya peralatan. Peralatan yang digunakan dalam proyek harus diidentifikasi terlebih dahulu agar sesuai dengan kondisi daerah proyek. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah seperti medan kerja, cuaca, mobilitas, peralatan lokasi proyek, serta komunikasi, fungsi peralatan, kondisi peralatan. Pemilihan alat dan bahan yang tidak berkualitas dapat mengurangi nilai kualitas dari hasil pembangunan. Contohnya, tower crane, mobil crane, genset, pompa air, dan tandon air, ekskavator, dan truk tronton, mobil pick-up, dan lain-lain. Sumber daya material. Kebutuhan bahan baku konstruksi ini tidak bisa diprediksi apa saja yang akan dibutuhkan, karena setiap pembangunan akan membutuhkan bahan yang berbeda-beda, baik itu pembangunan sebuah gedung, jembatan, jalan, dan lain-lain. Pertimbangan-pertimbangan dalam pemilihan material. Melakukan identifikasi terhadap jenis dan jumlah bahan bangunan yang dibutuhkan. Selanjutnya, mempertimbangkan kualitas dari bahan bangunan sesuai dengan supplier yang dipilih oleh kontraktor dan total budget pembangunan yang dimiliki oleh customer. Material harus dikelola dengan baik agar kebutuhan mencukupi pada waktu dan tempat yang direncanakan. Informasi material harus jelas dan penawaran kontrak agar dapat dipilih pemasok mana yang menggunakan spesifikasi material sesuai dengan spesifikasi proyek dengan harga yang paling ekonomis. Bahan kerja konstruksi bangunan sebaiknya sesuai dengan RKS. Sumber daya keuangan. Menurut Munawir 1979, ada 3 konsep yang menguraikan tentang pengertian modal kerja, yaitu konsep kuantitatif. Konsep ini, modal kerja adalah keseluruhan
aktiva lancar atau sering juga disebut modal kerja bruto. Konsep kuantitatif. Modal kerja dikaitkan dengan besarnya jumlah hutang lancar atau hutang yang harus dibayar. Modal kerja disebut modal kerja neto. Konsep fungsional. Konsep ini berdasarkan pada fungsi dana dalam menghasilkan pendapatan. Income. Konsep ini disebut juga functional working capital. Sedangkan biaya proyek konstruksi yang termasuk modal tetap dapat dibagi dua jenis, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang langsung berhubungan dengan konstruksi yang terdiri dari material, upah buruh, biaya peralatan. Biaya tak langsung adalah biaya yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, tetapi harus ada dan tidak dapat dilepaskan dari proyek yang terdiri dari overhead, biaya tak terduga, dan juga keuntungan. Aliran kas. Ada tiga tahap aliran kas, yaitu kas awal, yaitu jumlah uang yang harus disediakan pada awal kegiatan proyek, yang nantinya uang ini harus dikembalikan dari penerima di akhir proyek. Kas minimal. Persediaan kas minimal ini bertujuan untuk menjaga agar kelangsungan operasi perusahaan tetap terjamin. Besarnya kas minimal yang cukup baik dan aman menurut Jetman 2006 adalah antara 5% sampai 10% dari aktivitas lancar yang ada. Kas akhir. Kondisi kas pada akhir bulan dan merupakan penjumlahan dari kas sesudah kas awal dan total finansial. Oleh karena itu, aliran kas ini berasal dari pengembalian modal kerja dan penjualan serta estimasi waktu tugas. Perkiraan waktu tugas yaitu perkiraan realistis dari waktu yang dibutuhkan untuk melakukan setiap proyek. Aktivitas merupakan persyaratan untuk analisis yang bermakna. Tujuan dan memperoleh perkiraan waktu seharusnya untuk mendapat perkiraan yang paling realistis. Masalah dengan perkiraan ada dua. Yang pertama, paling banyak orang yang berpengetahuan tidak selalu paling objektif. Kedua, proyek yang harus direncanakan sebelumnya dilaksanakan dan karena itu mengandung unsur ketidakpastian dan risiko. Setelah semua aktivitas diperkirakan, proses manajemen waktu. Proses selanjutnya adalah menyusun jadwal proyek yang realistis berdasarkan aktivitas-aktivitas yang sudah didefinisikan secara estimasi dan waktu estimasi. Terdapat beberapa cara untuk menyusun atau pembuatan estimasi dan waktu penjadwalan proyek, yaitu analisis jalur kritis dan analisis PERT. Analisis jalur kritis. Analisis jalur kritis merupakan analisis jaringan proyek yang digunakan untuk memperkirakan total durasi proyek. Jalur kritis proyek adalah sekumpulan aktivitas yang menentukan waktu paling cepat selesai proyek. Jalur ini merupakan jalur terpanjang pada diagram jaringan dan memiliki selang atau float minimal. Selang atau float adalah sejumlah waktu tunda tanpa menunda atau mengganggu selesainya proyek secara keseluruhan. Untuk menentukan jalur kritis, terdapat beberapa cara. Yang pertama yaitu susun diagram jaringan yang baik untuk memudahkan menggunakan metode IDM lengkap dengan durasi waktu. Yang kedua, identifikasi seluruh jalur yang mungkin, di mana jalur tersebut menghubungkan awal proyek hingga akhir proyek. Yang ketiga, hitung waktu total masing-masing jalur. Jalur dengan total waktu paling lama disebut jalur kritis. Menghitung free float dan total float. Waktu kritis free float adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda mulainya aktivitas berikutnya. Total
float adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda berakhirnya proyek. Perhitungan jalur kritis mencakup dua tahap. Tahap pertama disebut perhitungan maju, di mana perhitungan dimulai dari node awal dan bergerak ke node akhir. Di setiap node tersebut, angka dihitung yang mewakili waktu yang tercepat untuk suatu kejadian yang bersangkutan. Tahap kedua yaitu disebut perhitungan mundur, memulai perhitungan dari node akhir dan bergerak ke node awal. Hitungan maju dimulai pada titik mulai, start, dan selesai pada titik finish, dan memiliki komposisi IS, waktu tercepat membuat suatu kegiatan, dan EF, waktu tercepat untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Aturan dalam menghitung hitungan maju. Pertama, kegiatan awal dimulai pada saat kegiatan terdahulu telah selesai, kecuali kegiatan paling awal. Kedua, waktu selesai paling awal sama dengan waktu mulai paling awal setelah ditambah selamanya kegiatan terdahulu. Bila satu kegiatan memiliki dua atau lebih kegiatan terdahulu yang bergabung, maka waktu mulai paling awal kegiatan tersebut adalah sama dengan waktu selesai paling awal yang terbesar dari kegiatan terdahulu. Hitungan mundur. Hitungan mundur dimulai pada titik akhir finish menuju titik awal start yang berguna mengidentifikasi waktu yang paling lambat suatu pekerjaan dan memiliki komponen berupa LF waktu paling lambat selesai kegiatan dan LS waktu paling lambat untuk memulai pekerjaan. Aturan dalam menghitung waktu mundur. Waktu mulai paling akhir sama dengan waktu selesai paling akhir dikurangi durasi kegiatan tersebut. Bila suatu kegiatan terpecah menjadi dua kegiatan atau lebih, maka waktu paling akhir kegiatan tersebut sama dengan waktu mulai paling akhir kegiatan berikutnya yang paling. Contoh. Contoh perhitungan diagram kegiatan proyek. Hingga didapat diagram seperti ini. Terdapat 4 jalur. Jalur 1 yaitu A, D, H, J, dan jalur kedua B, E, H, J, dan jalur ketiga B, F, J, dan jalur keempat C, G, I, J. Sehingga didapat jumlah hari dari jalur pertama yaitu 14 hari, jalur kedua yaitu 16 hari, dan jalur ketiga yaitu 9 hari, jalur keempat yaitu 14 hari. Untuk memudahkan perhitungan, setiap node kita modifikasi menjadi 3 komponen. Yang di atas ini nomor node, yang sisi kiri yaitu nilai IS, dan ke kanan LS. Sehingga secara lengkap diagram jaringan terbentuk seperti ini. Perhitungan arah maju. Perhitungan arah maju dimulai dari start menuju finish. Sehingga kita mulai dari 0. Jalur pertama. Nilai ES adalah 1 didapat dari 0 ditambah 1. Nilai dari A. Nah, untuk mencari nilai ES dari node kelima, kita belum bisa. Karena kita harus mencari nilai maksimal dari jalur ke-1 dan kedua. Sehingga jalur kedua, jumlah IS di node ketiga yaitu 2. Didapat dari 0 ditambah 2. 2 didapat dari B. Sehingga kita bisa mencari nilai ES untuk node kelima. Kita mencari dengan nilai max. Didapat 1 ditambah 4. 4 didapat dari nilai D sama dengan 5. Dan 2 ditambah 5 sama dengan 7. 2 didapat dari nilai B dan 5 didapat dari nilai E. Untuk mencari nilai ES, kita belum bisa karena kita akan mencari nilai maksimal dari jalur ke-1, ke-3, dan ke-4. Di sini jalur ke-4 nilai dari node ke-4 EC
menjadi 3, didapat dari 0 ditambah 3. Dan nilai dari ES dari not ke-7 yaitu 9 didapat dari 3 ditambah 6, 6 didapat dari nilai G. Sehingga kita bisa mencari nilai ES dari not ke-6. Kita mencari nilai max dari ketiga jalur, yaitu jalur pertama, ketiga, dan keempat. Hingga didapat 7 ditambah 6 sama dengan 13, dan 2 ditambah 4 sama dengan 6, dan 9 ditambah 2 sama dengan 11. Sehingga didapat nilai maksimalnya adalah 13, sehingga nilai ES di not 6 sama dengan 13. Sehingga kita bisa lanjut ke not ke-8, nilai ES sama dengan 16 didapat dari 13 ditambah 3. Waktu paling cepat selesai merupakan nilai maksimum dari akhir masing-masing aktivitas yang berakhir pada not margar. Hal ini dimaksud agar selesai aktivitas tersebut tidak mengganggu dimulainya aktivitas. Perhitungan mundur dimulai dari finish menuju start, sehingga berlaku pengurangan. Di sini nilai LS di finish 16, sehingga nilai LS di not ke-6 menjadi 13, didapat dari 16 dikurangi 13. Jalur ke-1 di not ke-5 nilai LS 7 didapat dari 13 dikurangi 6, dan nilai LS di not kedua 3 didapat dari 7 dikurangi 4. Di sini kita lanjut ke jalur keempat. Di not ke-7 didapat nilai LS 11, nilai 11 didapat dari 13 dikurangi 2, dan nilai LS di not keempat 5 didapat dari 11 dikurangi 6. Selanjutnya kita ke jalur ketiga, sehingga di sini baru bisa mencari nilai LS di not ketiga, jalur ketiga. Kita mencari nilai maksimal dari jalur ketiga dan kedua, sehingga didapat nilai 7 dikurangi 5 dari jalur kedua sama dengan 2, dan 13 dikurangi 4 sama dengan 9 didapat dari jalur ketiga, sehingga didapat nilai minimal yaitu 2, nilai LS dari not ketiga yaitu 2. Sehingga untuk mencari nilai LS di not ke-1 atau start, kita bisa menggunakan nilai minimal dari jalur kedua dan keempat, sehingga didapat nilai 3 dikurangi 2 sama dengan 1 didapat dari nilai C dan B. 2 dikurangi 2 didapat dari jalur kedua, dan 5 dikurangi 3 sama dengan 2 didapat dari jalur keempat, sehingga didapat nilai minimum yaitu 0, sehingga nilai LS di not ke-1 yaitu 0 atau start. Not ketiga dan not ke-1 merupakan margar not, sehingga pada not ketiga waktu paling lambat selesainya E dan F harus bersamaan. Akibatnya aktivitas F mempunyai waktu kelonggaran. Demikian juga pada not ke-1, aktivitas A, B, dan C harus selesai secara bersamaan, sehingga aktivitas A dan C mempunyai waktu kelonggaran. Ini adalah hasil penelusuran maju mundur dari umur proyek diringkas pada gambar berikut ini. Lanjut, analisis PERT Program Evaluation and Review Technique merupakan metode analisis jaringan untuk memperkirakan umur proyek dengan
memperhitungkan faktor ketidakpastian untuk masing-masing aktivitas. PET, PET memperkirakan umur proyek berdasarkan perkiraan waktu probabilistik dengan mempertimbangkan 3 jenis, yaitu waktu optimis dan waktu normal, waktu pesimis. Waktu optimis dilambangkan dengan A adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas jika terjadi kesalahan pada pelaksanaan aktivitas. Segala sesuatu berjalan lancar tanpa gangguan. Waktu normal yang dilambangkan dengan M adalah waktu yang dibutuhkan bila aktivitas berjalan normal, waktu tengah. Waktu pesimis yang dilambangkan dengan B adalah waktu yang dibutuhkan bila terjadi kesalahan pada pelaksanaan aktivitas yang bersangkutan. Berdasarkan ketiga jenis tersebut, terdapat rumus optimal, yaitu TE sama dengan A plus 4M plus B per 6. Setelah perhitungan durasi optimal dilakukan, selanjutnya adalah perhitungan rincian, sehingga V dalam kurung TE sama dengan S pangkat 2 dan sigma pangkat 2 sama dengan dalam kurung B dikurangi A per 6 kali 2. Setelah menghitung varian pada sebuah waktu kegiatan proyek, langkah selanjutnya adalah menghitung probabilitas proyek dan menganalisis keadaan distribusi normal. Rumusnya seperti ini, Z sama dengan T dikurangi TE per akar sigma per 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.